Halo, oke, hari ini aku udah men-save kartu ya, dan aku udah dapatkan 6 kartu ini ya. Ini untuk mempersingkat saja ya, biar tidak bertele-tele ya. Oke, hari ini aku mau buka awal ini ya. Untuk kartu pertama tadi yang muncul adalah The Moon ya, The Moon ya. Dan ini tuh em, biasanya kartu yang sering muncul ya ketika seseorang ada di fase yang penuh kebingungan ya, di fase yang penuh kebingungan ya, fase dimana itu biasanya pikirannya itu selalu ramai ya, pikirannya selalu ramai, hatinya gelisah ya, dan kamu merasa sedang menghadapi sesuatu yang belum kamu jelaskan, belum bisa kamu jelaskan apa maksudnya ini, kenapa tiba-tiba pikiranku riwah gitu ya, kenapa tiba-tiba hatiku gelisah ya, kamu nggak tahu itu datanya dari mana, itu biasanya kartu itu muncul ya. Dan akhir-akhir ini kamu merasa ada ketakutan yang tidak jelas sumbernya ya, tiba-tiba merasa takut, nggak tahu, eh, kamu belum tahu jelas sumbernya dari mana, kamu belum tahu akan hal itu ya. Ada kecemasan yang datang secara tiba-tiba ya, atau firasat kamu yang sulit kamu abaikan ya. The Moon ini bukan tanda buruk ya guys ya, The Moon ini bukan tanda buruk, justru ini tuh pertanda bahwa intuisi kamu sedang bangkit ya, dan kamu itu biasanya lebih dicondongkan harus mendengarkan kata hati ya, dan dunia batin kamu itu sedang membuka pintu ya, sedang membuka pintu meminta kamu memperhatikan pesan yang selama ini terabaikan ya. Kadang itu gelap ya, bukan berarti buruk. Gelap itu biasanya fase sebelum datangnya terang ya. Nikmati saja prosesnya apa yang kamu rasakan ya. Dan setelah ini akan muncul Six of Cup ya, Six of Cup ya. Ini ada awal baru yang halus tapi pasti ya, kartu itu muncul biasanya seperti itu getarannya ya. Dan ini adalah energi awal baru kamu ya, awal baru ya, awal yang lembut, pelan, tetapi membawa harapan untuk kamu, membawa harapan untuk kamu ya. Dan pesannya bahwa semua itu atau sesuatu yang baik sedang bergerak menuju ke arah hidup kamu ya, itu intinya. Entah itu dari sebuah ide baru, peluang baru ya, bahkan seseorang baru yang akan datang ya, ya take with resonate, apapun yang sedang kamu alami itu bisa muncul sesuatu hal yang baru ya, entah itu dari orang baru, pekerjaan baru, atau peluang-peluang baru itu ya, ya. Dan energi ini tuh sangat kuat, karena apa? Karena ia muncul setelah masa kebingungan kamu yang tadi ya, seperti pelangi setelah hujan ya. Sebelum ada pelangi kan masih ada hujan dulu, ada badai dulu kan, biasanya seperti itu, baru ada pelangi ya. Makanya di saat hujan, di saat badai, jangan banyak ngeluh, nikmati saja prosesnya ya. Dan ini tuh bisa menandakan bahwa intuisi kamu semakin tajam, makanya kamu dituntut untuk dengarkan saja kata hatimu. Kata hatimu itu biasanya muncul saat pertama kali dia kasih tahu, itu pertama kali ya. Kalau yang kedua kali, ketiga kali, biasanya kata pikiran ya, lebih condong ke hal negatif biasanya ya. Dan mungkin kamu mulai sering dapat firasat ya, mimpi yang seolah-olah itu terasa nyata ya, ataupun tanda-tanda kecil yang muncul tanpa kamu minta ya. Ya, kalau kamu sudah terbangun, kamu sudah terbangun dari fase-fase yang itu, biasanya akan muncul angel number, kamu akan sering melihat itu ya. Dan itu jangan diabaikan, semesta sedang berbicara dengan kamu, memang cara semesta itu berbicara lewat tanda ya, dan kamu harus memahami hal itu
Misalkan anjing nomor angka 11 atau 22 ya, itu cara semesta untuk bicara dengan kamu ya. Dan kartu ketiga itu muncul ada Six of Cup ya. Ini penyembuhan masa lalu, ya. Kartu ini sangat berhubungan dengan masa lalu kamu, masa yang sudah terlewati ya. Ada sesuatu dari masa lalu kamu yang sedang kamu sembuhkan ya. Entah itu bisa luka batin ya, ketenangan yang masih terasa ya, ataupun kenangan-kenangan yang masa lalu kamu yang masih terasa, masa-masa kenangan-kenangan sulit, kenangan-kenangan yang menurut kamu tidak enak di hati kamu ya. Hubungan lama yang meninggalkan jejak, entah itu apapun itu ya, yang ada hubungannya dengan masa lalu ya, atau situasi yang membentuk diri kamu hingga hari ini ya. Makanya kamu terbentuk dari hari ini itu bukan instan ya, dari hal-hal yang dulu pernah kamu lalui, dari kesakitan atau apapun itu hanya untuk membentuk kamu di versi yang terbaik kok ya. Nggak usah ngeluh, kamu seharusnya bersyukur ya. Dan Six of Cup ini bukan datang untuk membuat kamu sedih sebenarnya ya, tapi untuk memberi pesan bahwa kamu sudah siap melepaskan apa yang bukan lagi milik kamu ya. Jangan terlalu menggenggam, karena sesuatu yang kamu genggam secara erat dia akan lepas ya. Kadang kita tidak maju bukan karena kita tidak bisa, tapi karena hati kita masih membawa beban yang seharusnya diletakkan ya. Dan kamu sekarang sedang mengalami di fase itu, fase penyembuhan, fase penataan ya, fase pelepasan ya. Kamu harus siap itu ya. Kalau kamu sudah berada di fase itu, mau nggak mau, siap nggak siap, kamu akan dipaksa ya. Jangan terlalu menggenggam ya, letting go, santai saja ya. Dan kartu keempat ini muncul The Pentacle ya. Ini tanda kamu seimbang ya. Kamu harus bisa menimbang antara pilihan-pilihan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat untuk kamu, mana yang tidak selaras dengan kamu. Harus pandai-pandai ya. Ini gambaran seseorang yang sedang menimbang dua pilihan tuh kan ya. Kamu mungkin ya, kamu merasakan ada dua jalan yang terbuka, dua peluang ataupun dua rencana ya, ataupun dua arah yang mungkin sama-sama ya. Menurut kamu sulit untuk mempertimbangkan ini mana yang lebih baik, mana yang lebih cocok buat aku. Itu biasanya akan muncul ya kartu ini ya. Mana yang lebih benar, mana yang seharusnya aku pilih, ini biasanya muncul. Kamu harus bisa seimbang akan hal ini ya. Dan ini tandanya tidak menyuruh kamu untuk buru-buru kok ya. Kartu ini itu mengajarkan kamu untuk seimbang ya. Pelan-pelan saja, atur ritme, jangan dipaksa ya. Kalau kamu paksakan kamu akan kecewa ya. Dalam hidup ini nggak ada yang harus dipaksakan kok ya. Semesta itu ritmenya pelan tapi pasti, tergantung kamu mau mengikuti ritmenya atau tidak. Kalau kamu tidak mau mengikuti ritme dari semesta, kamu akan kesakitan sendiri mengikuti jalan seperti ini, jalan hidupmu ya. Dan ketika hati kamu tenang, pilihan itu akan muncul dengan sendirinya kok, percaya deh ya. Yang penting kamu harus tenang, santai, tapi fokus ya.
Dan kartu kelima ini muncul the Fool ya. Kamu harus berani memulai sesuatu yang baru ya. Dan setelah fase menimbang tadi muncul kartu ini ya, the Fool ya. Ini kartu yang luar biasa menurut aku ya, kartu awal baru, bukan awal yang biasa ya, tapi awal yang mengubah hidup kamu menjadi lebih baik ya. Dan sekarang itu saatnya untuk melangkah, jangan takut memulai, jangan takut memutuskan sesuatu hal baru, itu intinya ya. Jangan pernah ada ketakutan ya. Dan ini tanda kamu sedang dipanggil untuk masuk ke babak baru ya. Entah itu usaha baru, arah baru, hidup baru ya, dan energi baru yang jauh lebih ringan, itu intinya. Dan ini tuh selalu mengingatkan ke sesuatu hal yang penting, dan kamu tidak harus tahu semuanya ya untuk bisa memulai hari dari mana. Lakukan step by step saja ya. Kadang melangkah dulu ya, melangkah pelan, baru nanti akan semesta tunjukkan jalannya ya. Nggak usah terlalu banyak rencana ya, nggak usah terlalu, lakukan stepmu aja, mulai aja dulu ya. Dan setelah ini akan ada muncul the sun ya. The sun ini adalah puncak kebahagiaan, puncak kejelasan dan kesuksesan kamu. Aku merinding ini bacanya. Dan akhirnya kartu ini terakhir ini muncul ya, the sun ini ya. Ini tuh kartu paling terang dalam tarot ya, kartu kemenangan, kartu kejelasan ya, kartu kebahagiaan ya. The sun ini mengatakan bahwa apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu mulai ya, apapun yang kamu putuskan ya, akan membawa kamu menuju hasil besar ya Allah. Dan rezekinya sangat besar sekali ini. Jika kamu bertanya apakah aku akan sukses, apakah langkahku ini sudah benar, dan apakah sebenarnya jalan yang terbaik itu untuk apa, kartu ini menjawab ya, kamu akan sukses. Itu ada jalur kamu, itu adalah waktu kamu ya. Ini tuh adalah jalurmu dan ini adalah waktu kamu ya, dan hidupmu akan jauh lebih baik setelah ini ya, karena desain ini membawa energi keberlimpahan. Kamu akan melihat perubahan nyata dalam hidup kamu ya, perubahan yang bisa kamu rasakan, apa yang bisa kamu banggakan ya. Di endingnya ada ini ya. Dan kamu harus melewati fase-fase itu sesuai dengan ritmenya, enggak melulu tiba-tiba sukses gitu aja, enggak. Kamu harus melaraskan ya, kamu harus melaraskan semuanya ya. Dari keenam kartu ini tuh ingin tahu bahwa ini tuh ingin kamu bahwa perjalanan kamu tidak salah, hanya memberitahu kamu bahwa perjalanan kamu selama ini tidak salah kok. Semua yang kamu alami, semua yang kamu rasakan, rasa takut, sedih, bingung, kecewa, semua itu bagian dari proses menuju cahaya kamu ya, menuju ini apa yang kamu harapkan, apa yang kamu idam-idamkan ini ya. Dan ini tuh ada siklus kamu tidak akan kembali ke masa lalu kamu, karena kamu tidak berputar di tempat ya. Kamu menjalani fase-fase itu penuh dengan keterbukaan, penuh dengan segala kesadaran yang penuh kesadaran tinggi ya. Kamu sedang bergerak maju kok,
menuju versi terbaik kamu ya. Pesannya, terus aja berjalan karena semesta sedang berjalan bersama kamu ya, itu pesannya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di bacaan energi berikutnya. Semoga cahaya selalu menyertai langkahmu. Assalamualaikum.